arek takok. Takok apa maneh? Udan apa gak njaba? Ya karo. Lho kok gak bocor? Gak iso. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku Cak Tomo, topik monyong nang acara gak cuma cangkruan. Saiki brengosen nih. Kaya Ket wingi ya brengosen sampean. Iki dawa. Oh, iku pendek. Cukul ke samping. Cukul ke samping. Lah. Tema apa hari ini, Cak? Loh. Dewi. Ya iki kan harusnya Menyambut kan air-air itu dah. hari ulang tahun kan gutunya hari ulang tahun itu kan harus ada lilin-lilin yang ditiup. Oh, terus ditiup. Terus. Ya kan ini menyambut, Oh iya, 80 tahun. 80 tahun. Ini harusnya lilinnya 80. Akeh lah, hanya boleh kesuwen, gak Ya ini mari-mari. menyambut 80 tahun pekerjaan umum. Sumber Hari daya Bakti. air. Ya. Hari Bakti PU. PU ya, pekerjaan umum Nah, sumber daya air Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, konco-konco arep dibahas iku. Temane infrastruktur keberkeadilan rakyat sejahtera Indonesia maju menyambut 80 tahun pekerjaan umum Hari Bakti Pekerjaan Umum. Oke, berarti kan lek wis wayahe menyambut ulang tahun itu berarti semua pekerjaannya kan harus Selesai. selesai. Termasuk infrastruktur. Terus. Sing rusak-rusak iku mbok Ya. ya dibenerin. Aku kan sebagai warga yang mengecil meminggir-minggir, Ya, yang kakek rusak. sering kebanjiran Warga iki yang lho. rusak awamu. Enggak, iki kali wae sing terdampak banjir. kali Iya, yang yo rusak. ngono kuwi. Karena kon gak oleh urip nang pinggir kali. Aku urip nang ndi, Cak? Nah kan winginane ngomong nih, masuk dalam warga apa itu Apa jenenge itu? warga yang sering merusak kali gitu loh. Aku ku gak ngono lho, Cak. Sampean iku sing mesti sering rusak. Oh, wis kanca-kanca wis tak tekakno narasumber. Sapa iki, Cak? Oke. Kacamata ini di kacamatane. Nang didah kekerku dah. Aku sungkan nih wis kabeh kekeran. Alah Pak Martin arepe kekeran ya kekeran. Tiba kita ini Foto dulur-dulur. keker. Ini saudara saya waktu di zaman muda. Oh, berarti dia Dulu tahu muda. Mudanya ini sekarang udah kumpul. Ya, ini sahabat saya yang tidak pernah ada urusan apa-apa, urusan air pertama beliau ini. Bapak Dr. Sosianto, SHMH, CLA Ketua Komisi Pengendalian Daya Rusak Air Dewan SDA Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Mas Tomo, lama tidak ketemu. Iki mulai tahun 90. Wes urusan walhi DE. Terus? Jadi wes konsennya jadi bukan karena sekarang DE urusan banyu rusak ae. Mulai ket biyen DE. Mulai ket biyen. Jadi kau nek mlebu Nang dicek be banyu. Bapak Insinyur Jito, pengamat irigasi. Assalamualaikum, Siap, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini pengamat loh. Pengamat. Ini Berarti urusan- media mati dok ngono ta? Loh, enggak ini urusan pengairan iku beliaunya. Nek neng desa iku ono sing Joko Tirto. Lah iki. Ketuanya Adit. Kelihatan dia. Bapak Siadi SH, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iki yang akan punya perhatian khusus. Tapi nek sing iki rodok-rodok Iya, Pak. meragukan iku. Iki konco lawas. Rodok nek nabrak minggir nyelendong langsung sikat kiri. Oh, Beliau sak adalah ya. Bapak Martin Hamanangan, SHMH, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Selamat datang. Assalamualaikum, Pak. selamat datang. Sampai ketemu. Oh, ini bukan dalam rangka APPI ya Pak, bukan? Ini topik teman lama Wah, saya ini. ini senior saya. Dia itu pengacara saya pada waktu saya di Kerangkeng. Pak Martin, terima datang. Oke. Pak Semangat, Siadi, semangat terima ya. datang. Pak Jito, terima datang. Nggih, Mas Susianto. Nah, ini ono video. Nah, kita saksikan dulu video tentang menyambut 80 tahun pekerjaan umum Hari Bakti PU. Tonton dulu. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-80 tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur bersama 35 instansi lain turut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan tanam pohon dan bersih-bersih sungai yang diadakan pada 21 November 2025. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata insan pekerjaan umum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daerah aliran sungai, utamanya Sungai Brantas. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur selama ini dalam pengelolaan sumber daya air selalu berlandaskan prinsip menjaga, merawat, dan memuliakan air sebagai sumber unsur kehidupan atau dalam istilah Jawanya Memayu Hayoning Tirto
untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur selama ini juga aktif melakukan perbaikan saluran irigasi melalui berbagai kegiatan seperti pemeliharaan rutin, pembersihan, normalisasi, dan rehabilitasi fisik yang didanai pemerintah pusat dan daerah. Program-program ini bertujuan memastikan aliran air lancar dan meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan di Jawa Timur. Pemerataan akses air untuk pertanian, rumah tangga, dan industri di wilayah yang masih tertinggal. Ini dilakukan dengan fokus peningkatan kualitas hidup masyarakat, utamanya di desa, meningkatkan konektivitas antar daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan akses pelayanan publik yang merata melalui proyek-proyek seperti pembangunan atau perbaikan irigasi, bendungan, dan tanggul. Luar biasa ya kinerjanya Dinas PU Pekerjaan Umum ya, sumber daya jaga pengairan, jogo saluran, selokan untuk ketahanan pangan. Nah itu nanti wah ini bapaknya dari belakang. Konco-konco Jawa Timur nanti apresiasinya dari beliau-beliau seperti apa. Ojo pindah channel, ojo renang wis bengi walaupun itu miliknya PU. Karena nek wis bengi kok kadang-kadang iwak gedeng iso metu, kuro-kuro metu, tetep nang acara gak cuma jangguan kira-kira. Yuk, nyanyi sih. Lestari alamku, lestari bersatu, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Hei dulur, wis cek saldo JHT di JMO durung? Ayo rek, ayo konten tentang pengalaman menggunakan aplikasi Gamsostek Mobile. Lomba video kreatif JMO Mobile ditutup 30 November. Mau selawe lo rek, cepet kirim. Hadiahnya belasan juta rek. Juara 1 5 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah. Harapan 1 dan 2 masing-masing 1 juta rupiah. Plus 6 video dengan viewers terbanyak dapat masing-masing 500.000 rupiah. Waktu terbatas. Scan barcode untuk mendaftar dan ikuti syarat ketentuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh Pasuruan, ojo lali. November iki on acara rek. Ini apa? Nonton bareng Stasiun Dangdut Roadshow tanggal 30 November dino Minggu. Teko kabeh gratis acarai. Stasiun Dangdut Roadshow bersama Minyak Kayu Putih Cap Gajah. Minggu 30 November 2025 di Lapangan Semeru Prigen. Tak enteni yo rek. Acara ini didukung oleh sumpama di kekurangan air. Gak mek selokan tok mapet. Terus apa? Suaraku macet. Macet bisa. Gara-gara yo iku mau. Gak ono banyu. Gak ono kopi, gak ono teh. Konco-konco saiki arep bahas infrastruktur berkeadilan rakyat sejahtera Indonesia maju menyambut 80 tahun pekerjaan umum dan Hari Bakti Pekerjaan Umum. Oke. Pak Sus. Wah, saya langsung Pak Sus. Siap. Sejauh ini tadi kita lihat ternyata urusan banyu, urusan selokan, pengairan, irigasi gak hanya sekedar selesai hanya untuk pengamatan kita. Ternyata kayak untuk swasembada pangan, nyiapkan tentang masalah kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, Mas, nek ngomong-ngomong tentang infrastruktur yang tadi berkeadilan rakyat sejahtera, menurut sampean apa yang dikerjakan oleh
pekerjaan umum dinas ini sendiri seperti apa? Apakah sudah sesuai atau ada masih yang perlu untuk dievaluasi? Monggo. Ya, terima kasih Mas Taufik. Ini yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur ini sejak ada Undang-Undang Sumber Daya Air 17 tahun 2019, Mas Taufik. Ya. Nah, itu di Jawa Timur kita alhamdulillah sudah ada Pergub tentang kebijakan sumber daya air. Oke. Dan itu di tahun 2024 Jawa Timur ini termasuk yang pertama dibanding dengan provinsi yang lain. Setelah Yang ada pertama? Setelah ada kebijakan nasional ya tentang sumber daya air. Nah, maka saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, pemirsa JTV, bahwa Jawa Timur ini alhamdulillah tercepat dan terbaik dalam konteks pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air. Betul. Oke, terus. Salah satu success story yang perlu saya sampaikan, ini kebetulan ada yang terhormat anggota DPR. Ya. Jadi kita punya Pergub nomor 1 tahun 2024 itu tentang Jakprov. Kebijakan pengelolaan sumber daya air di Jawa Timur. Oke. Jadi sudah diatur gitu. Nah, termasuk kebijakan dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini sudah cukup banyak tentang masalah air. Jadi sudah cukup baik Mas Taufik. Jadi cakupan yang dicapai selama ini success story-nya cukup baik. Kemudian juga Jawa Timur sudah punya namanya kebijakan tentang SIH 3. SIH 3 itu maksudnya Sistem Informasi Hidrologi dan sebagainya. Nah, masyarakat itu kalau pengen tahu kondisi bagaimana hidrologi di Jawa Timur itu bisa diakses di portalnya SIH 3 Jawa Timur gitu. Itu sudah punya. Nah, cakupannya kalau di Kementerian PU itu kebetulan kita ada Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Ini kan membantu gubernur. Jadi keberadaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur membantu gubernur dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang masalah sumber daya air. Nah, Kementerian PU, SDA Provinsi Jatim juga sudah mengerjakan pekerjaan mulai dari masalah konservasi, terus kemudian pendayagunaan air, termasuk kalau terjadi kerusakan-kerusakan di wilayah Jawa Timur. Apa kerusakan? Infrastruktur, terus kemudian mulai banjir, longsor, terus kemudian termasuk sarana prasarana yang berorientasi kepada pengelolaan sumber daya air. Nah, Kementerian PU ini ada di garda ke depan untuk melakukan pembenahan, perbaikan, pembangunan dan lain-lain. Nah, saya pikir sampai sejauh ini Kementerian PU cukup luar biasa membantu pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan. Maka kita perlu fokus, Mas Tomo. Jadi kerusakan-kerusakan itu banyak faktor, banyak faktor. Jadi tadi yang success story sudah saya sampaikan. Nah, kebetulan saya perlu menyampaikan Dewan Sumber Daya Air Jawa Timur ini juga sekarang sudah punya rekomendasi. Rekomendasi yang akan dilaksanakan prioritas di tahun ini. Satu tahun 2025 apa 2026? 2024 kita sudah punya success story yang Jakprov dan SIH 3. Tahun 2025 kita sudah punya surat edaran dari gubernur yang menghimbau kepada seluruh stakeholder masyarakat di Jawa Timur untuk melakukan pencegahan banjir. Nah, maka sudah ada surat edaran upaya-upayaan gubernur. itu? Nah, ada surat edaran untuk pembuatan sumur resapan. Sumur resapan? Iya, jadi sumur resapan itu dalam rangka kalau terjadi banjir supaya tidak terjadi genangan dan lain-lain. Nah, termasuk sumur resapan itu bisa menyimpan air kalau terjadi hujan. Kan kita ini problematik ya, Mas Tomo ya. Kalau hujan kekeringan, kurang air. Kalau musim kemarau kekurangan air. Nah, kalau musim hujan kebanyakan air. Kebanjiran. Nah, makanya itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu nanti akan kita bahas tentang bagaimana sih harusnya mengelola supaya tidak terjadi kerusakan di Jawa Timur. Nah, Kementerian PU SDA ini berada di garda depan di situ. Saya ke Pak Cito yang bagian untuk mengurusi ini tadi. Kenapa musim kemarau kekurangan air dan kenapa kalau musim hujan kebanyakan air? Saya juga kebanyakan orang belakang saya itu sebenarnya mau saya Pak Cito, ini bagaimana? Apakah cara mengelolanya kita salah atau bagaimana? Mumpung sekarang itu ada menyambut 80 tahun pekerjaan umum sumber daya air, mungkin ada masukan agar mungkin gak sampai koyong ini kok musim udan kakean banyu malah di gua-gua tutup nang lahar-lahar ngono. Monggo Pak Cito, gimana Pak Cito? Ini sebuah sudah apa istilahnya? Katalah tradisi ya.
Jadi secara umum hujan banyak air, kalau kering ya kurang air. Ya, ya. Makanya gunanya ada SDA, ada Dewan, itu untuk Ya, nyusun kebijakan oh, itu. gitu, Pak, ya. Itu ya. Bagaimana pada saat musim hujan itu idealnya bisa ditampung, Ya. tampung dan lainnya, terus dasnya juga nggak rusak gitu Ya. ya. Ada konservasi tadi beliau sudah nyebutkan juga. Terus diatur. Terus juga jangan lupa drainasenya juga harus bagus di kota itu. Biar mudah diatur, ditampung masih lebih. Nah kalau drainasenya nggak bagus ya menggenang juga di daerah kotanya. Itu yang pertama. Kedua, langsung kering ya. Kalau kemarau kering, banyak hal. Kering itu kering berdasarkan apa? Kemarau saja atau ekstrim. Oke. Ya, kalau ekstrem beda lagi solusinya. Nah, kalau kering biasa sebenarnya sudah diantisipasi itu oleh teman-teman SDA itu. Sebenarnya misalkan pemberian air, kan itu sudah ada, petugasnya juga ada, Ya. sudah diatur apa, kapan diberikan, RAT juga sudah ditentukan. Ya. Nah, kalau dari sumbernya memang kurang, Bapak, itu effortnya menjadi tinggi teman-teman petugas itu. Oke, gitu. oke, oke. Jadi sumbernya memang berkurang. Oke. Implikasi dari ada das yang cenderung menurun fungsinya dan lainnya sehingga mata air itu kalau kemarau cenderung mengecil. Saya kira Bapak di Dewan ini pasti sudah menangkap hal demikian. itu, ya. Sehingga ada kebijakan yang Jawa Timur tadi. Tapi prinsipnya adalah ada yang ngelola. Di lapang itu ada petugasnya kalau di sisi irigasi aja ya. Nah, kapan airnya diberikan, berapa jumlahnya, itu sudah ditentukan. Dan ada DPR-nya irigasi. DPR-nya nih. Pak, nyambung ke situ. Menurut Bapak, karena ini ngomong masalah, ini harus ada yang ngatur, ada yang menjaga. Ya. Sumpama kon tuku gula 2 kilo, kan gak mungkin tak kayak 3 kilo. Berarti Ya. kan aku torok. Nah, ngomong-ngomong Pak Cito, Ye. apakah yang sudah dibangun jaringan irigasi yang di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mungkin ada masukan dari, sudah baguskah, sudah relevankah, sudah cukupkah, atau masih ada keteteran di sebagian area sehingga untuk memperbaiki ketersediaan pangan di Jawa Timur bagus, bukan karena apa-apa, karena memang kadang-kadang irigasinya yang kurang. Sampai aku pernah syuting di tengah sawah, Pak. Panas-panas juga. Panas kendang-kendang, wis lewat kene syuting, sono wong teko sawah. Mas, ojo syuting ning kene, lagi ning pinggir kali. Pak, bagaimana Pak menurut panjenengan? Leong Pak? pengairan irigasi yo di sawah. Nggih, nggih, Pak. Tempatnya di Nggih, sawah. nggih, nggih, nggih. Jadi Bagaimana, Pak? kembali tadi memang ada pengaturan. Di Jawa Timur relatif cukup baik secara nasional. Cukup ya. baik apa sangat baik? Baik. Oh, baik. Karena gini, saya tidak tahu cukup baik. kekurangannya. Ya, gimana Pak kekurangannya? Terutama dana OP itu loh kurang. Oh, Bapak dana UP. Masih dana untuk operasi dan pemeliharaan. Oke. Jadi kalau RAB-nya berapa kebutuhan biaya itu dihitung melalui AKNOP, angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi. Berarti itu yang ngatur untuk keluarnya air dan disetop dulu ditampung itu. Nah, Tugasnya. lain lagi tugasnya lain lagi. mengatur. Oh, tugasnya. Jadi ini ada air, terus nanti mau diberikan berapa, kapan, ya itu ada tugasnya namanya ada pengamat, ada bawahnya ada juru, ada yang jaga bendung itu ada namanya PUB, terus nanti yang pintu air itu namanya PPA, Oke. yang bersih-bersih itu pekarya, itu semuanya adalah infrastruktur SDM daripada irigasi, itu yang melayani petani itu, Pak. Ya. Nah kalau ada kurang dan lainnya, sumbernya kemungkinan atau bahkan ada saudara kita sing nyerobotin ning dalan ya ada Pak, semacam itu. Iya. Saya juga pernah begitu. Oh pernah. Iya, arep ngairi Pak sawai Pak Susianto bengi-bengi tak tutup. Ngene Pak Susianto tak buka nggonanku. Iya. Akhirnya Joso Tirto ning ngene. Sapa iki monyong? Bener Pak ya, bener. Semacam ya. itulah. Ya, berarti pengalamanku podo ya Pak. Nggih Pak Cito. Saya ke Pak Siadi. Nyun sewu Pak. Mungkin tadi kan sudah disampaikan oleh Pak beliaunya Pak Cito bahwa apakah sudah ada laporan atau mungkin masih ada kekurangan untuk namanya dana UP operasional, apakah mereka juga harus ditambah karena dampak dari apa yang dilakukan oleh pekerjaan sumber daya air kan menyiapkan ketersediaan makanan, jumlah kebutuhan pangan dan itu cukup. Apakah seperti apa yang sudah mungkin dilaporkan kepada panjenengan di Dewan tentang tadi itu memang belum ada anggaran atau bagaimana? Monggo Pak Santi. Terima kasih Mas Tomo.
cangkruan ini luar biasa Mas Tomo. Saya berharap melalui GTV ini yang berkepentingan eksekutif, legislatif yang ada di Banggar dan masyarakat pemerhati lingkungan itu bisa bersama-sama mengikuti dan mensupport itu. Karena kalau saya mengamati dan mencermati Mas Tomo, yang namanya PUSDA ini merupakan dinas yang keberadaannya sangat penting dan strategis. Betul Pak. Melalui PUSDA ini, kalau nanti tidak maksimal, pasti programnya Pak Presiden terkait dengan swasembada pangan, itu betul, pasti akan gagal. Betul Pak. Karena salah satu kebutuhan untuk bisa mensukseskan itu adalah air, Mas Tomo. Betul Pak. Betul. Kalau melihat hari ini, Mas Tomo, bahwa sumber kita itu barangkali hanya tinggal 40% debit airnya. Dari 10 tahun belakangan ini, ya tinggal 40% lah Mas debit itu. Apa yang disampaikan oleh kerabat saya tadi, Mas Susianto maupun Pak Jito, ini ya sebenarnya kita ini memang tidak boleh berhenti sampai di sini. Yang jelas Mas Tomo, kalau kita tidak melakukan revolusi kebijakan terkait dengan PUSDA ini, pasti ke depan kita akan mengalami kesulitan. Apa yang sepintas hari ini sudah digagas oleh Mas Fauji, beliau ini program-programnya luar biasa Mas. Salah satunya beliau ingin menciptakan sumur resapan ya se-Jawa Timur Mas Tomo. Karena apa yang terjadi hari ini, kenapa pada saat musim penghujan airnya sampai melimpah, karena memang hari ini Mas Tomo di pedesaan itu sudah sangat jarang jalan itu tanah. Semuanya sudah pakai beton sudah pakai hot mix, sudah pakai paving. Pada saat hujan otomatis airnya akan lari dengan program sumur resapan maupun biopori, harapannya kan itu bisa menampung. Saat penghujan itu bisa menampung air, saat musim kemarau melalui tampungan itu bisa melepas ke sumber-sumber air yang ada. Karena kalau enggak itu dilakukan, kalau tidak bersama-sama, hanya ESDM saja yang punya keinginan itu, sulit untuk mencapai tujuan itu Mas. Karena saya mengamati begini Mas Tomo, sistem penganggaran APBD kita itu ya nggak beda seperti hujan gerimis Mas. Karata. Ya hujan gerimisnya Mas, prioritasi nggak jelas, yang penting seluruh dinas ada. Padahal dinas yang lebih penting harusnya itu yang menjadi prioritas. Hari ini terjadi seperti itu. Maka dari itu Nawabakti Satya Gub ini ya bisa nanti tercapai terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan kita mengembalikan lingkungan, kalau ada kebijakan dari TAPD, tim anggaran eksekutif, ya harus memprioritaskan SDA ini. Itu Mas Tomo. Jadi saya berharap itu Mas Tomo. Berarti hujan gerimis ini Pak Martin ya nek padha rata tapi ono sing kekeringan karena resapannya kebanteran. Iku tugasnya Pak Martin ya. Engko ae jawabane. Dipikir bareng-bareng. Kanca-kanca Jawa Timur ojo sampai angon wedhus, wis bengi ketimbang kok dicolong karo Indah nyanyi sik. Sampai kapan ku harus begini? Hanya debu dan ombak di tepian pantai, jadi teman dan
Ikuti Jelajah Destinasi Wisata Jatim akhir tahun 2025, mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rebut 6 paket wisata tahun baru 2026 berikut uang saku jutaan rupiah. 3 paket wisata kunjungan terbanyak, 3 paket wisata nilai belanja terbesar. Daftarkan diri Anda atau keluarga melalui aplikasi JTV Hub. Unduh di Play Store dan isi formulir pendaftaran. Nikmati keindahan alam serta keseruan budaya di Jawa Timur. Kumpulkan bukti kunjungan sebanyak-banyaknya dan berikut nilai belanja di lokasi wisata pilihan di Jawa Timur. Jangan lewatkan kesempatan berwisata gratis dengan uang saku jutaan rupiah. Acara ini didukung oleh Saksikan keseruan belusuan Kampung Bangkit bersama Sarimi. Tentunya ada jalan sehat, senam pagi bersama, lomba kreasi bungkus Sarimi, mukbang Sarimi, lomba masak mie telur cap 3 ayam, hiburan musik, door prize, dan keseruan warga Pasinan, Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Minggu 30 November 2025 jam 10 waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Apa? Ya wis apa? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketumane bare aku karo Indah. Ya senyum-senyum enek urusan air mengairi. Air mengalir. Eling waktu syuting neng sawah. Langsung Pak Martin. Nah, ngomong-ngomong Pak Martin. Ternyata ini ada ide tadi katanya mau bikin sumur resapan. Nah, karena kita meresapi hidup kita ini. Nah, apakah memang sudah program itu tersampaikan atau memang karena kondisi seperti ini yang tadi dibaca, nek musim kemarau kekurangan air, nek musim hujan keakean banjir, kakean air. Nah, Pak sudah di DPR itu dan mungkin sudah SDA Jatim sudah menyampaikan. Monggo, Pak. Iya, tadi terkait sumur resapan, sepengetahuan saya ketika kita membahas raperda terkait dengan APBD 2026, sepertinya belum ketemu kita ya. Oh, belum ketemu? Nanti kita bisa cross check lagi. Oke. Di dalam raperda kita sebagai anggota dewan tentu kita khususnya Komisi D ya. Komisi D kita terlibat langsung di dalam hal penganggaran. Oke. Yang nanti kemudian itu, jadi perlu saya jelaskan dulu. Dari perencanaan anggaran itu yang dari sumber daya air masuklah ke Komisi D. Kemudian kita bahas apa yang kita mau naikkan, kita turunkan, apa dan lain sebagainya. Kemudian itu nanti naik ke tim anggaran. Nah, tim anggaran juga punya kewenangan. Bisa ditambah, bisa dikurang dan lain sebagainya. Kemudian masuk TPAD. Baru kemudian lanjutlah kepada pengesahan rancangan. Rancangan itu yang kemudian nanti difasilitasi ke Kemendagri. Ketika kemudian sudah ada persesuaian, baru ditetapkan sebagai APBD. Nah, untuk PU sumber daya air di 2026 dalam raperda kita itu kan memang belum ditetapkan karena masih proses fasilitasi dan Kemendagri kira-kira 360 miliaran untuk anggaran 2026. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kita bicara infrastruktur sumber daya air tentu nggak bisa tidak kita bicara duitnya, ya kan? Iya. Duitnya dari mana? Nah, kalau itu Jawa Timur loh. Jawa Timur. 300 dengan wilayah luas, kalau nggak salah nanti bisa data dari sumber daya air, wilayah sungai provinsi itu cukup lumayan panjang dan besar, ya kan? Nah, terkait dengan 80 tahun PU sumber daya air harusnya di tahun yang sudah berproses panjang ini 80 tahun, jadi PU sumber daya air adalah garda terdepan dalam rangka pengendalian air. Dalam rangka air itu kan harus dikelola, Pak. Tata kelola air ya. Banyak daerah hari ini yang menurut kontur geografisnya tidak
tidak mungkin banjir, Ya. hari ini banjir. Banjir, Pak. Ya kan? Banjir. Malang saja yang dataran tinggi sudah mulai banjir. Batu aja longsor Batu, semuanya, nah. Pak. Iya. Kemudian kalau di dapil saya Banyuwangi, Ya. ya kan Kali Baru itu tidak ada sejarahnya banjir. Ada, Pak. Jember juga Tapi terjadi banjir. banjir. Nah ternyata itu kemudian mirip banjir bandang kan Iya, gitu. iya, mirip. Yang dari atas, Ya. karena tadi banyak peralihan lahan, Iya. ya kan, dasnya rusak, Ya. peralihan lahan dari tanaman keras yang bisa menyerap air, Dari tanaman kemudian jadi perkebunan dan sawah, Iya, tebu dan lain sebagainya, itu air terjun bebas, Pak. Betul, betul. Terjun bebas tanpa ditahan oleh resapan tadi, Ya. kemudian dibawa banjir. Ya. Nah, air itu kan memenuhi hukum alam. Iya, iya, iya. Dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Iya, iya, iya. Ya kan? Kalau di atasnya nggak beres, bawahnya pasti banjir. Iya, iya. Oleh sebab itu, saya pernah mengusulkan untuk daerah-daerah yang mungkin secara alamiah luar biasa ketika banjir, Iya. ini perlu dipikirkan membuat embung. Iya. Ya kan? Embung itu kemudian ketika air berlimpah, Ditampung, ditampung, embung. disimpan, ditabung. Itu Ya kan kan? banyak dulu konsep-konsep dulu kan ada banyak embung, Pak ya. Ketika musim kemarau, ya kan, ini bisa disalurkan. digunakan, ya. Sehingga kemudian Indonesia ini termasuk negara yang menurut saya luar biasa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita Iya. cuma 2 musim loh, Pak. Iya, 2 musim mendapatkan ini banyak hujan kemarau tapi dan tidak mengelola banyak hujan. air atau kurang air kan gitu. Iya, iya. Nah, disinilah perannya PUSDA dalam rangka pemeliharaan, dalam rangka normalisasi, normalisasi sungai provinsi, sehingga kemudian tidak terjadi endapan-endapan. Termasuk juga dalam pemeliharaan das tadi. Karena kalau kita lihat di Kali Lamong, ya, Mojokerto, itu banyak sepanjang beberapa wilayah itu kan sudah mulai rontok dinding dasnya, Tangkis dasnya, sehingga ya. kemudian terjadi pelongsoran. Iya. Ya kan, air kemudian larinya ke pemukiman. Pemukiman. Tidak lagi melalui jalur normalisasi Ya. tadi. Nah itu Mas Taufik. Nah Oke. memang di tengah Emang ya Pak Martin ya, air kalau sudah banyak begitu harusnya ditampung, bukan dibuang ke laut. Bukan Ya, ditampung. Nah, ya. terkait dengan sumur resapan mungkin di beberapa daerah menurut saya belum darurat sih. Bukan darurat, kalau ya. sumur resapan. Ya. Iya kan? Ya. Karena memang ini butuh tata kelola air sebetulnya. Oke, tapi sebenarnya butuh anggaran lebih besar. Oh Pak. itu pasti. Oh iya, iya. Itu pasti. Ini janji Kalau loh, Pak. duit guys kerja. Iya. Iya, Rakyat ini nunggu loh, karena karena DPR itu kan mewakili rakyat. Iya, betul. DPR mau mau ke luar negeri sudah diwakili oleh Iya. DPR. Nah, awakmu kepingin Diwakili. joget diwakili. Diwakili, ya, iya kan? Saya kira sing takok ya takok awakmu. Ya, Mahasiswa dari mana? Dari UNESA, Pak. Oke, jurusan apa? Fakultas? Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik. Oke, silakan. Nama siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Fadil Lutfi Fahmi dari Madiun asal saya. Oke. Alhamdulillah sudah kuliah di sini semester 3-an. Silakan mau tanya kepada siapa? Ini semuanya pakar sebenarnya. Tadi kan disinggung Pak terkait pembangunan sumur resapan air Ya, oke. untuk menanggulangi banjir. Nah, pertanyaan saya kan gini Pak, untuk penanganan banjir kan bukan hanya sumur resapan air saja, mungkin ada kedepannya ada rencana untuk pembangunan gorong-gorong atau perluasan daerah sanitasi gitu Pak untuk menanggulangi banjir gitu Pak kedepannya ngoten mawon. Seperti apa? Sanitasinya itu bentuknya apa? Embung-embungan, apa kolam-kolaman, dam-daman, apa-apa? Seperti daerah gorong-gorong ngoten Pak. Oke. Ji. Gorong-gorong mana itu? Contohnya? Kalau mungkin ya di daerah kampus kita kan juga sering banjir ngoten nggih Pak Oh juga. iya. Nah, nggih, Ya, kan harusnya makanya sering banget jangan yang UNESA Ketintang apa Lida? Ketintang Pak. Oh iya, Ji. udah diternak sama Pak Martin Lah lama. nggih niku ngoten niku mungkin ada rencana Iya, iya, pembangunan iya. lagi ngoten untuk Iya, daerah iya. sanitasi di daerah tersebut ngoten Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi. Tadi sudah sama Pak Rektornya sekarang sudah dibuatkan kolam besar di Ketintang itu. Selain jadi kafe untuk nampung air. Ya Cak Jani itu silakan nama siapa dari mana? Baik, nama saya Nadifa dari Sidoarjo, Pak. Ya, jurusan apa? Fakultas Jurusan apa? Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Oke, silakan. Baik, saya mau bertanya tentang resapan air, Pak. Nah, di kemarin tuh kebetulan saya itu kan tinggal di Sidoarjo ya, Pak. Nah, Yang sering banjir ngomong aja ngono. nah, sebelumnya tuh belum pernah banjir, Pak. Iya, Nah, musim kemarau gak pernah iya, benar. banjir. Nah, Tahun kemarin sudah banjir kok, Mbak. Nemen. Podo banjir. Podo Sidoarjo ini pindah. Nah, betul banget. Nah, Enggak tegang, mungkin Bang, enggak tegang. ada saran dari Bapak mungkin ya saya sebagai mahasiswa juga. Ya, Kemudian di rumah juga saya kebetulan perlu ini ya. Mungkin saya perlu
beberapa strategi untuk orang tua saya kemungkinan itu bisa bisa mengurangi banjir gitu Pak. Di mana mungkin itu? Mungkin ada solusinya dari Bapak ini. Daerah mana tempat sampean? Saya dari daerah Sedati. Nah, Sedati. Tempatnya di mana? Dekat kali apa? Iya, gitu? dekat kali mungkin. Oh. Betul sekali Bapak. Nah, mungkin ada cara untuk Sedati, kami sebagai mana guru. itu? Sedati di mana? PP Pak. Oh. Oke. Ya. Baik ya, nanti saya laporkan sama Pak Bupati untuk rumah kamu biar dicek. Kemarin berapa nih Pak Bupati itu? Tandon aja, yang penting bikin tandon. Ya. Ini tanya sama siapa? Ahlinya dulu baru ke Pak Susianto. Saya ke Pak Cito, mau ke Pak Cito. Ini nggak selesai urusan banjir di Sidoarjo, ngecembeng terus kumpulannya sampai jebol. Ngecembeng, banjir kayak lautan gitu loh. Macam ini ku arep ternak lele Pak Bupati, mau ke Pak Cito. Mari ini Pak Susianto. Ya, baik. Kalau bicara banjir itu memang sebabnya banyak. Pak. Terus cara ngatasinya juga banyak. Salah satunya bikin tampungan tadi ya. Tampungan bisa waduk, bisa embung gitu ya. Terus ada di daerah hulunya dilakukan perbaikan das, konservasi dan seterusnya. Nah, tadi berkaitan dengan sumber resapan. Sumber resapan itu membantu terus terang. Tapi harus dicek dulu jenis tanahnya. Kalau jenis tanahnya sudah jenuh air, dia daya resapnya juga rendah, semacam itu. Hanya ngisi kolamnya saja. Tapi kalau jenis tanah tentu bisa meresap, dia sangat bagus sekali. Sehingga dia bisa menampung banyak air, nanti bisa dirilis pada saat sudah hujannya reda. Jadi lebihnya tetap melimpas, tapi sisanya dirilis di dalam lapisan tanah. Itu terus terang harus dicek dulu lah. Supaya maksimal fungsi daripada resapannya itu. Pak, kalau ngomong-ngomong, apakah Sidoarjo juga tanahnya sudah jenuh air atau kebanyakan air, Pak? Kok sering-sering kayak gitu? Sidoarjo itu kan bagian hilir ya, Pak ya. Oh. Kan dari sistem tata pengolahan sumber daya air itu kan bagian hilir sini. Jadi Sedati saya persisnya kurang tahu. Tapi kalau Sidoarjo itu jelas. Sebenarnya pengaturan air ini kan ada di Mojokerto ya. Itu di sana di Berantas itu. Iya, Pak. Nah, genangan itu bisa genangan lokal karena masalah drainase. Sidoarjo pun bisa juga pengaruh ini Pak, tinggi muka air laut karena kan dekat di sana. Iya, Pak. Apakah ini ada sampai ke Sedati? Saya belum tahu persis. Tapi intinya bahwa sumber resapan sangat membantu. Tapi untuk maksimum fungsinya memang harus dites dulu jenis tanahnya. Seperti itu ya. Jadi yang mbaknya tadi bisa aja dicobalah, paling nggak membantu kok itu sumber resapan. Jadi minimal dari tampungan rumahnya sendiri bisa ditampung di dalam sumber resapan itu. Jadi nggak limpasnya nggak banyak-banyak. Kalau setiap rumah akan nampung semacam itu, tentunya akan sangat membantu daripada mengurangi beban limpasan air tadi. Terima kasih Pak Cito. Nanti ke Pak Susianto iki. Kanca-kanca Jawa Timur wah iku padha wis kakean takok kabeh. Pancen nek urusan banyu iki ya titik-titik ngombe, titik-titik adus, titik-titik raup. Sajane nek banyu iku kabeh ditampung. Ya bumi air dan air yang lainnya kita nggak bisa beli. Tentu aku sing nyanyi saya. Mari Mas Susianto. Pancene angel dewe-dewe banyune akeh kana sing ngombe. Tibake banyu kaline wis meluber dewe-dewe. Aja dibingungane. Ayo wis padha ngerti dewe. Banyune padha mudal kabeh. Gara-gara sampe mbok sampah sembarangan. Enggak. Yo. Arek-arek. Apa? Raup jake. Ngawur arek-arek. Makanya kepelat ya, ojo ngawur. Saksikan keseruan belusuan Kampung Bangkit bersama Sarimi. Tentunya ada jalan sehat, senam pagi bersama, lomba kreasi bungkus Sarimi, mukbang Sarimi, lomba masak mie telur cap 3 ayam, hiburan musik, door prize, dan keseruan warga Karangtanjung, Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sabtu 29 November 2025 jam 11 hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku kabeh Pasuruan, ojo lali. November iki ono acara rek. Ene apa? Nonton bareng Stasiun Dangdut Rocu tanggal 30 November dino Minggu. Teko kabeh gratis acarae.
Stasiun Dangdut Roadshow bersama minyak kayu putih Cap Gajah. Minggu 30 November 2025 di Lapangan Semeru Prigen. Tak enteni yo rek. Acara ini dipersembahkan didukung oleh Sidoarjo tok sing banjir. Nanti lo Mas. Nang omahku yo banjir. Ih, banjir apa? Banjir sak niku. Mosok. Aduh, aku bingung ngene. Kacuman cangkruan. Kok loyo ngono sih? Lah ya kena banjir iki. Melempem kayak kerupuk. Kanca-kanca Jawa Timur ketemane karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Iki wis dilesep kabeh gara-gara banjir. Tonton bedake koyo bletak-bletokan koyo ngono iki. Wis saya ke Pak Susianto. Pak Susianto, bagaimana ini proses pembangunan infrastruktur itu yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air mendukung untuk swasembada pangan dan mungkin ya ketahanan pangan Jawa Timur 2026 ini termasuk yang diinginkan beliau tadi itu mendukung programnya Pak Presiden ben wong-wong gak import beras terus saya impor terus. Monggo ya Pak Ya, Mas Tomo. Jadi tadi saya mendengar pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Itu kan yang disampaikan kan korban. Dampak adanya kerusakan sumber daya air, termasuk sarana dan prasarana. Nah, maka ini harus dilihat akar masalahnya. Jadi pertama di Jawa Timur ini kenapa terjadi begitu banyak banjir, begitu banyak longsor yang secara geografis yang mestinya tidak banjir tapi banjir gitu. Nah, maka satu ada persoalan yang harus dibenahi. Pertama, konsistensi untuk penataan tata ruang. Tata ruang wilayahnya ini harus dibenahi. Kenapa? Coba Mas Taufik kalau di pinggir-pinggir sungai kan banyak sekali bangunan-bangunan rumah di sempadan sungai. Oh, Bangli. Oh my day. Lah. Iku kan sampean sing gawekno yo. Aku yo urunan karo Pak Susianto ya. Bangunan liar. Ya. Pertama itu tata ruangnya dulu. Itu harus dibetulkan, nggak boleh ada lagi sebenarnya ada bangunan di sempadan sungai. Tapi sekarang masalahnya ada proses pembiaran. Nah, siji bangun di Jarno. Sak anak putune sak dulu-dulu akhirnya bangun di sempadan sungai semua. Itu satu, tata ruang. Kedua, tadi sudah disampaikan bagaimana kita harus merehabilitasi hulu dasnya. Ya, tadi sudah disampaikan. Lah, kenapa terjadi banjir? Kenapa jadi longsor? Ya tadi sudah disampaikan Mas Tomo. Itu atasnya hutan yang mestinya itu tangkapan air, tanaman keras. Nggak ada, ya kayak saya ini kalau kena hujan ya langsung turun ke bawah. Sama Pak Martin, sudah longsor Pak. Nah, jadi rehabilitasi hulu das itu harus juga dilakukan. Nah, jadi yaitu mau tidak mau harus dilakukan pembenahan dari hulu dasnya. Kemudian catatan saya juga ada banyaknya terjadinya alih fungsi lahan yang tadi sudah saya sampaikan. Mas Taufik masih ingat nggak? Banjir di Batu, longsor di Batu di arah Bumi Aji. Betul, Bumi Aji. Itu menggo nang Dewi Condro Asmoro. Lurus aku wis paham kabeh. Lurus ke Cangar. Cangar. Wedhus mek sapi ilang kabeh. Itu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung. Asal tahu aja, itu banyak yang sudah jadi sertifikat. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa di balik semua ini? Nah, sampean kan ada di sana. Pak Syadi, saya tanya Pak Syadi. Kalau sumpama tadi cita-cita sampean, Pak Martin ngomong, hujan ini rata, gerimis tapi Pak. Nah, apakah betul nanti akan ada bantuan anggaran untuk pekerjaan umum sumber daya air itu untuk memberikan perubahan anggaran untuk memperbesar agar ada upaya-upaya perbaikan infrastruktur, penataan pengelolaan, lalu untuk tujuan akhir ketahanan pangan untuk apa yang jadi. Apakah seperti itu? Monggo Pak Syadi. Mas Tomo,
berbicara penataan APBD, itu harusnya pola pikir kita ada kepentingan yang penting dan mendesak. Oke. Kalau penting tapi belum mendesak, seharusnya itu masih bisa Bagaimana caranya ditangguhkan. mendesak? Ya salah satunya hari ini Mas, kebutuhan PUSDA menurut saya ini merupakan OBD yang mendesak untuk di backup secara anggaran. Oke. Mas, luas Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Martin dengan hanya 300 berapa miliar. Mas, mencukupi untuk itu. Wilayah barat itu sebenarnya merupakan lumbung padinya Jawa Timur. Iya, betul. Wilayah selatan sama. Sama. Tapi kenyataannya pada saat petani menginginkan perbaikan saluran drainase Ya, tersier irigasi. itu nggak pernah bisa di backup secara real oleh pemerintah dalam hal ini dinas. Ya. Maka dari itu awal tadi saya menyampaikan moga-moga ketua TAPD dan ketua Banggar melihat cangkruan kita, Mas Tomo. iya. Saya berharap jangan sampai penataan anggaran itu yang terpenting semua dinas itu merata. Oke. Harusnya ada prioritas. Ada prioritas. Apa yang hari ini menjadi prioritas? Ya masalah pangan, Mas. Oke. Karena kalau ini kita tidak pernah berani mengambil pilihan yang tepat, yakin saya itu akan jadi persoalan kemudian hari. Oke, Pak Martin, jelas loh Pak Syati ngomong bahwa ini mendesak. Nah, kalau mendesak, engko jawab engko. Pancen sampean tak kene ben iso kono iki. Ya apa sih? Memang lho. Pancen kudu ngono kanca-kanca Jawa Timur. Enteni Pak Martin, iki angle. Tetep nang acara gak cuma cangkuran. Yuk nyanyi yuk. Ayo. Dia di nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat dia tambah manis, bilang rantau dari mana. Aduh ada nona jangkau, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada. Ikuti jelajah destinasi wisata Jatim akhir tahun 2025 mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Rebut 6 paket wisata tahun baru 2026 berikut uang saku jutaan rupiah. 3 paket wisata kunjungan terbanyak, 3 paket wisata nilai belanja terbesar. Daftarkan diri Anda atau keluarga melalui aplikasi JTV Hub. Unduh di Play Store dan isi formulir pendaftaran. Nikmati keindahan alam serta keseruan budaya di Jawa Timur. Kumpulkan bukti kunjungan sebanyak-banyaknya dan berikut nilai belanja di lokasi wisata pilihan di Jawa Timur. Jangan lewatkan kesempatan berwisata gratis dengan uang saku jutaan rupiah. Acara ini didukung oleh mobil-mobil off-road ini bergerak menyusuri hutan, tebing terjal. Di medan ini dibutuhkan ketangkasan dalam mengendalikan remote control. Terlihat puluhan ambulan datang silih berganti mengevakuasi santri yang terluka. Kuatnya guncangan gempa dirasakan warga Kepulauan Sapudi. Sejumlah siswa yang mengalami keracunan terlihat keluar masuk untuk mendapat perawatan. Di saat perahu layar bergerak perlahan, mata disuguhkan dengan saksikan Pojok Pitu hanya di JTV. Acara nih gak cuma cangkruan. Acara gak cuma cangkruan. Acara gak cuma cangkruan. Opore. Arek takok kok gak iso maca aku, kok cuma metu ilang kowe. Kok iso maca? Wis blaur. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemuane bare aku. Koncomu sing biasane golek lele neng kolam renang Brantas. Kolam renang. Kolam renang cari. Oke Pak Martin, ini langsung pancing. aja karena sampean ngomong Komisi D tukang ngatur anggaran. Ini ada kepentingan yang sangat urgent. Jadi begini, yang Terus, pertama-tama perlu saya luruskan sedikit ya. Ya siapa? 360 miliar itu 1 tahun 2026 itu Oke.
itu anggaran total keseluruhan, termasuk belanja pegawai dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita harus lihat berapa yang murni terkait dengan infrastruktur sumber daya air, mungkin sekitar 40% saja. Karena itu kan ada biaya. Jadi menurut saya nanti bisa ditanyakan di PU sumber daya air. Nah, apa ada kemungkinan itu mau dinaikkan lagi? Kalau untuk murni 2026 wis tutup pintu. Nah, yang bisa terjadi adalah nanti di APBD perubahan. PAK kan, PAK-nya. Nah, nanti ini gampang lah. Ini kita silpakan ini kemudian besok ganti program menjadi lebih kepada supporting pembangunan secara fisik. Nah, harusnya memang dengan politik kebijakan pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, harusnya irigasi ini juga naik, bersinergi. Karena bagaimana sawah, pertanian, nggak ada air ya nggak mungkin tercapai ketahanan pangan. Oleh sebab itu untuk teman-teman PUSDA ya di tengah-tengah kondisi anggaran yang mungkin tidak maksimal, ya bisa bekerja secara maksimal ya. Karena beberapa tempat seperti yang tadi ditanyakan oleh adik-adik kita dari Indonesia, itu lebih banyak menurut saya, sebagaimana saya pernah on the spot, itu lebih banyak kepada harusnya ada normalisasi yang baik. Karena banyak sumbatan-sumbatan, banyak kali yang kecil ini kemudian atasnya dibuat bangunan, pemanfaatan lahan yang harusnya bebas dari bangunan. Kemudian banyaknya endapan. Jadi mungkin itulah kerja-kerja teman-teman PUSDA sementara ini dengan anggaran yang ada, kita mencoba air itu diberilah jalan yang enak. Yaitu jangan disumbat. Ya kan, kalau sumbat jadi banjir. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Pak Seati, ada harapan untuk BSDA biar selaras dengan Pak Martin? Sedikit saja. Saya selalu berharap Mas Tomo, karena bagi saya kalau kita concern dan kita memang berjuang untuk menambah kegiatannya PUSDA, ini bagian dari amal ibadah, Mas. Berbicara masalah pangan. Saya berharap eksekutif, legislatif untuk menjadikan perubahan anggaran 2026 nanti ini bisa difokuskan ke PUSDA ini, Mas. Oke. Makasih Pak Sidi. Pak Cito, infrastruktur berkeadilan, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada satu clue yang cukup untuk tadi biar jadi spirit dari PU Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Iya, jadi menurut saya ya Pak. Berkeadilan itu ya di sisi tempat, lokasi, tapi juga termasuk pemanfaatannya. Sehingga adil untuk semuanya. Jadi masyarakat di mana juga dapat menikmati memanfaatkan daripada infrastruktur yang dibangun itu. Gitu ya. Implikasinya apa? Rakyat itu bisa kalau irigasi meningkatkan IP-nya, indeks pertanamannya. Implikasinya bisa meningkatkan produktivitasnya. Ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan kesejahteraannya, semacam itu. Lah untuk itu harus ini berkelanjutan. Jadi tidak bisa hanya sepotong-sepotong, tidak bisa. Sehingga harus ada berkelanjutan. Terus ini juga itu tadi jangan lupa kolaboratif antar semuanya. Ya, ini irigasi itu kalau ngelola tidak hanya fisiknya saja, tapi harus bersifat sistem. Airnya dikelola, diatur. Infrastrukturnya ya di OP, diurusi, dikelola. Manajemennya diatur juga. Cara ngatur airnya bagaimana. Kelembagaannya diatur juga. Diatur. Nah, isi lembaga orangnya. Nasibnya orangnya itu diurusi gitu. Sebagai pelayanan publik di lapangan. Makasih Pak Cito. Memayu Hayuning Tirto. Nah, karena sangat penting untuk membangun infrastruktur yang berkeadilan untuk yaitu tadi capaian-capaian Memayu Hayuning Tirto untuk mensejahterakan rakyat, katanya Pak Saidi adalah ibadah. Ya apa Mas Susianto agar pikir BSDA kok gak disalahno terus beras kurang, wah dong kali nih tipis ya, monggo Pak Saidi. Iya, kalau bicara berkeadilan itu saya ingat teorinya Loren Friedman. Waduh, iki koncoku lawas ini. Iya. Loren Friedman. Jadi untuk mencapai kebijakan itu kan harus adil, salah satu tujuannya. Kemudian kemanfaatannya dan juga kepastiannya. Nah, jadi untuk mencapai ketahanan pangan berkeadilan, saya pikir
dalam prospek pengelolaan PUSDA itu harus ada integrasi pengelolaan DAS. Iya. Jadi tidak hanya PUSDA sendiri, tapi itu juga harus melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, termasuk pemerintah daerah. Nah, maka saya sering menawarkan di dalam Dewan SDA Provinsi Jawa Timur itu sebisanya gubernur itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang memayungi semua. Oke. Jadi ada keterlibatan semua stakeholder. Nah, itu ada istilahnya namanya hexahelix. Oke. Terima kasih Pak Susianto. Pak Cito matur sembah nuwun. Muga-muga ini jadi gambaran semua orang setelah mendengarkan Pak Saidi, lalu Pak Siadi, Pak Martin, lalu Pak Susianto bisa jadi gambaran bahwa untuk infrastruktur berkeadilan membuat memayu Hayuning Tirto ini, mari kita kerjasama. Ojo sampai kadang-kadang kekurangan pangan Jawa Timur saling menyalahkan. Memang persoalannya ada di Pak Martin, ada di beliau Pak Siadi. Nah, kalau semua nanti ada perubahan, penambahan, mungkin ketersediaan air itu menjadi jawaban untuk kita semuanya, sehingga masyarakat Jawa Timur gak sampai mangan karak. Wes suwen. Matur sembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat dia tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Susah, ada bikin kakak bete, tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh ampun Tuhan deh. Kakak tak bola balik, lihat ade naik, semakin menyalai. Kakak hati susah, dibikin kakak bete, tidur malam bola balik. Ibadah, aduh Tuhan. Kakak tak bola balik, lihat tadi naik, semakin menyalai. Kakak hati susah,